Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Maret 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tambah 10 detik lagi. Tambah 10 detik lagi. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah mendapatkan pelajaran tentang harus sabar. Orang sabar itu dikasihi Tuhan. Apakah bagian ini sebuah kebenaran yang perlu kami pahami? Biarlah Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tambah 10 detik lagi. Orang sabar dikasihi Tuhan. Apakah demikian? Lalu apa kait-mengait dengan tambah 10 detik lagi? Berbicara tentang tambah, manusia punya sebuah harapan untuk terus menambah kehidupan ini menjadi semakin baik. Tatkala perjuangan awal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, yaitu kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, maka itu adalah hal primer yang diperjuangkan. Namun setelah segala sesuatunya tercukupi, manusia tetap merasakan kurang. Bagaimana bisa makan yang lebih baik, minum yang lebih enak, kemudian juga tempat tinggal yang lebih baik. Setelah semuanya juga dapat, manusia pun terus akan menambahnya lagi. Bagaimana saya bosan, ada rekreasi yang bosan di Indonesia, maka saya perlu keluar negeri. Setelah keluar negeri akan menambah lagi, tempat-tempat mana lagi yang belum dikunjungi. Sehingga manusia punya mentalitas yang disebut dengan mentalitas minus. Sekalipun yang diperjuangkan adalah tambah, tapi mentalitasnya adalah mentalitas minus. Sementara yang minus dalam kehidupan manusia tidak pernah diperjuangkan bagaimana untuk bertambah di dalam keberdosaannya. Dia tidak peduli. Salah satunya yang minus dalam hidup manusia adalah kesabaran. Kesabaran itu sesuatu yang minus. Tatkala segala sesuatu orang sudah memilikinya, mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, seyogianya yang bertambah karakter, iman, kesabaran, hikmat bijaksana, kemurahan hati, kerendah hatian, khususnya tentang kesabaran, ini semakin minus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini adalah realita hidup. Sahabat seperjalanan, silakan bercerita pengalaman hidupmu. Bagaimana orang-orang yang sudah bertambah di dalam banyak hal, namun minus di dalam hal-hal yang prinsip, minus di dalam nilai-nilai hidup, minus di dalam iman, minus di dalam hubungan dekat dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan menjadi jarang, bersaat teduh menjadi sesuatu yang menyesakan, dan menghabiskan waktu mungkin pandangan dan penilaian tersebut. Manusia itu menambah terus hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Namun hal-hal yang minus itu tidak diperjuangkan. Salah satunya adalah kesabaran. Tambah 10 detik lagi. Sahabat seperjalanan, orang sabar dikasihi Tuhan. Itu benar adanya dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kesabaran itu bukan menyerah kepada keadaan. Kesabaran bukan berarti tidak membela diri. Kesabaran juga bukan berarti sebuah kebodohan. Kesabaran berarti menerima kenyataan hidup, kemudian tanpa berupaya untuk memperjuangkannya. Tidak demikian. Segala hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, dibutuhkan kesabaran. Karena kesabaran itu menambah sebuah proses dan kedewasaan yang akan berdampak kepada kita. Tatkala menghadapi tekanan dari luar, ketidakadilan, dimanfaatkan, diserang, difitnah, disudutkan, apakah kita perlu menambah 10 detik lagi? Sementara kita berkata, saya sudah habis kesabaran. Dia sudah berkali-kali, mau sampai kapan saya harus bersabar? Untuk orang-orang yang melukai saya, merugikan saya, mengkhianati saya, memanfaatkan saya, menipu saya, bagaimana saya harus sabar? Maka di dalam bagian firman Tuhan dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan.
Kesabaran itu adalah sebuah perjuangan aktif agar kita tidak bereaksi yang menimbulkan keadaan yang semakin buruk. Banyak orang yang berumah tangga karena tidak sabar cari jalan pintas, yaitu perceraian. Banyak anak-anak sekolah tidak sabar, yaitu kalau dia masih baik pindah sekolah, tapi dia ingin berhenti sekolah. Banyak yang tidak sabar bekerja karena keadaan situasi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan harapan, lalu keluar. Setelah keluar baru berpikir. Setelah cerai baru merasakan dampaknya. Setelah berhenti pendidikan tidak menempuh ke jenjang yang lebih baik pada kesempatan lebih banyak, baru kemudian menyesal. Jadi ketidaksabaran, kemarahan yang tampak sebuah pertimbangan yang benar, dan kemarahan itu harus dalam kekudusan, karena kemarahan itu bukan mengungkapkan hawa nafsu kita. Tapi marah yang benar itu marah di dalam kebenaran, tepatnya bukan kemarahan, tapi yaitu ketegasan di dalam mengambil sikap dan batasan-batasan. Itu yang perlu kita lakukan. Dan ini adalah seni hidup yang tidak semua orang paham dan tahu, selain dia terus berjuang belajar, mendalami firman dengan jauh lebih baik, maka dia akan tahu bagaimana marah kudus seperti yang dilakukan oleh Kristus. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk kemarahan-kemarahan sakit hati yang diungkapkan tanpa pertimbangan, tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan, tanpa didoakan terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan merusak dirimu, merusak lingkungan sekitar, merusak masa depanmu, dan merusak banyak hal. Tatkala sesuatu kita ambil sebuah keputusan, cerai, berhenti, kemudian melawan, membalas dengan cara yang sama, maka itu akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permusuhan, saling melukai yang lebih parah. Tetapi orang sabar, Alkitab mengatakan, adalah memadamkan perbantahan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tentu ingin berjuang menjadi jauh lebih baik. Dan kesabaran dengan menambah hanya 10 detik saja, merenungkan agar panas hati, panas pikiran itu diredakan dulu. Tatkala pikiran jernih, perasaan jernih, menata ulang kembali keputusan yang tadinya mau diambil dalam sebuah kemarahan dan sakit hati, kemudian diubah menjadi sebuah sikap yang benar di hadapan Tuhan, yang memikirkan segala sesuatu dampak-dampaknya, agar kemudian tidak merugikan hidupmu semakin buruk, merugikan masa depanmu, merugikan anggota keluargamu, merugikan langkah ke depan. Orang yang tidak sabar boleh marah dalam kekudusan, namun tatkala marah terus diumbar menjadi pemarah. Dan tatkala pemarah itu menjadi sebuah karakter, maka pemarah itu menjadi api yang akan menghanguskan dirimu. Kemarahan itu diidentikan dengan api yang membakar. Api tatkala kecil, api tatkala dikendalikan, api tatkala dimanfaatkan secara tepat, maka itu akan memberikan manfaat. Tetapi kalau api marahnya itu menjadi api yang membara, tidak terkendali, kiri kanan dibakar. Ada sebuah kalimat yang cukup menarik. Jangan membunuh satu ekor tikus di dalam rumah dengan membakar seluruh rumahnya. Betul, tikusnya mati, tapi seluruh isi rumah yang tidak ada kait-mengait terbakar semuanya. Itu adalah apa? Itu adalah peristiwa yang sangat membahayakan. Mari sahabat seperjalanan berjuang untuk bisa menambah 10 detik lagi agar kita punya hikmat bijaksana mengelola kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa agar kami menjadi orang yang hidup semakin bijaksana dan mampu mengelola kemarahan dengan benar. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, memohon, mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjuang untuk menambah 10 detik lagi bagaimana mengelola kemarahan dengan benar. Kalaupun kita marah dalam kekudusan, dan jangan sampai marah menjadi api yang membara, menghanguskan segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.